Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 51 sampai 59. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Aku berkata kepadamu, sungguh barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepada Yesus, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati, dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang dia kamu berkata, dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal dia. Sebaliknya aku mengenal dia, dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendosa sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku. Ia telah melihatnya dan ia bersuka cita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepada Yesus, "Umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Dalam Injil hari ini kita melihat bagaimana orang-orang Yahudi tidak memahami Yesus. Bahkan mereka menuduhnya kerasukan dan menghujat Allah. Kalau kita membaca kisah itu sekarang, mungkin kita berpikir, mengapa mereka tidak percaya? Bukankah sudah jelas Yesus adalah utusan Allah? Tetapi kalau kita jujur, seringkali kita pun tidak jauh berbeda. Yesus datang untuk menuntun orang kepada kebenaran. Namun kebenaran tidak selalu mudah diterima. Kadang kebenaran menyentuh kesombongan kita. Kadang kebenaran menegur cara hidup kita. Kadang kebenaran mengajak kita berubah. Dosa seperti kesombongan, keinginan untuk selalu merasa benar, atau keterikatan pada kenyamanan diri bisa membuat hati kita tertutup. Kita lebih suka Tuhan mengikuti kehendak kita daripada kita mengikuti kehendak Tuhan. Saudara-saudari terkasih, cobalah kita bertanya pada diri kita sendiri. Apakah doa kita hanya satu arah? Kita berbicara, meminta, mengeluh, tetapi jarang mendengarkan. Apakah kita sungguh mau dibimbing, atau kita merasa sudah tahu segalanya? Yesus selalu menuntun pada kebenaran, tetapi kita perlu hati yang rendah dan mau mendengarkan. Saudara-saudari, bagi orang Yahudi pada zaman itu menyebut Allah dengan begitu dekat adalah hal yang luar biasa. Namun Yesus justru memperkenalkan Allah sebagai Bapa, Aba, Bapa yang dekat penuh kasih. Kita sering mengucapkan doa Bapa kami dengan sangat mudah. Tetapi apakah kita sungguh menyadari betapa besar anugerah itu? Allah yang menciptakan alam semesta memanggil kita anak-anaknya. Yesus rela mati supaya kita bisa mengenal Allah bukan sebagai pribadi yang jauh dan menakutkan, tetapi sebagai Bapa yang mengasihi. Inilah anugerah terbesar, hubungan yang akrab dengan Allah. Maka sikap yang pantas adalah bersyukur dan rendah hati. Kita tidak pantas tetapi kita dikasihi. Saudara-saudari, di awal penciptaan manusia hidup dekat dengan Allah. Namun dosa merusak hubungan itu. Sampai sekarang pun dosa masih memisahkan manusia dari Allah. Tetapi Allah tidak tinggal diam. Sepanjang sejarah keselamatan, Ia terus berusaha memulihkan hubungan itu. Dan puncaknya adalah ketika
Ia mengutus putranya Yesus untuk menebus kita. Melalui Yesus kita bisa kembali memiliki relasi yang dekat dengan Allah seperti di Taman Eden dahulu. Itulah sebabnya para nabi merindukan kedatangan Yesus dan bersukacita melihat harinya. Hari ini kita sudah hidup dalam terang itu. Pertanyaannya, apakah kita juga bersukacita atau kita menganggap semuanya biasa saja? Saudara-saudari terkasih, marilah kita memiliki hati yang rendah untuk mencari dan menerima kebenaran, menghargai anugerah besar bahwa Allah adalah Bapa kita, bersyukur atas Yesus yang memulihkan hubungan kita dengan Allah. Semoga kita tidak menutup hati seperti orang-orang yang menolak Yesus, tetapi dengan sukacita menerima Dia, mendengarkannya, dan mengikutinya setiap hari. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.